Di dalam presentasi analogi itu juga penting. Penting ya. Bagaimana teknik menggiring opini? Waduh, dahsyat nih. Kita kasih solusi. Presentation skill itu ada dua sih kalau gue simplify ya. Pertama ya slide management ya, slide. Yang kedua adalah presentation delivernya gitu. Oke. Terus mana yang lebih penting nih Stan? Apakah visualnya atau cara kita present? Dua-duanya sangat penting deh, dua-duanya sangat menentukan. Oh iya? Iya dong, artinya gini, itu kan pengetahuan nih, slide ini kan pengetahuan kita. Konten yang kita mau presentasikan kita menguasai apa enggak gitu kan. Oke. Nah itu kan penting banget. Yang kedua cara kita tekniknya seperti apa gitu kan. Nah tadi pertanyaan lu adalah, gue kalau lihat slide itu kadang-kadang suka pusing ya. Iya enak. Asli beneran. Nih mohon maaf nih, kalau yang masih berpikir seperti itu lu ketemu sama gue, mending lu ganti dulu deh. Karena semuanya ada di slide ya. Iya. Dari mulai kata-kata ini, kata-kata itu, alamat nih, apa produk. Dan lo tahu nggak yang diomongin sama dia? Ini ada tipikal presenter. Iya. Oke ya. Ini menarik nih. Yang pertama, ada tipikal memang semua dituang. Semua ditulisin di slide. Dan dia ngomong mirip persis sama yang ada di slide. Dia baca aja. Nah yang kedua dia baca. Baca. Nah, terus nih gimana nih? Maksudnya lu baca sendiri aja asik. Nah kadang itu pemicu-pemicu jadinya kita nyender dan main handphone. Nah sebenarnya nggak perlu orang itu ya, udah kelihatan di slide ya. Lah iya. Mata itu kan lebih cepat dibanding omongan. Sebelum dia ngomong kita udah lihat kan slide-nya. Gitu kan. Itu tapi tetap aja kayaknya kurang works ya. Iya kurang. Jadi ini menurut beberapa sumber yang gue dapat, kita tuh harus mensimplify complex information. Semua informasi yang kompleks harus kita bikin sederhana mungkin. Oke. Nih gue ambil dari slide-nya John Medina tentang Steve Jobs nih, keunggulan Steve Jobs. Oke. Iya. Dia bilang, contoh nih ya, Steve Jobs kan di-consider sebagai the most captivating presenter. Karena gini, ya lu bayangin aja. Dia udah meninggal, barangnya masih laku sampai sekarang. Dia benar-benar intuit kan, benar-benar jago dia menjelaskan. Dan jagonya beliau itu pemahaman tentang produk dan cara mendeliver, dia tahu banget kan psikologis apa yang dibutuhin orang. Bener. Persiapannya 72 jam di dalam ballroom. Wah, sakit. MC 1 hari sebelumnya udah malas kita di dalam ballroom. Oke. Ya katanya di average slide itu nggak lebih dari 40 kata deh. Oh, kalau gitu. Bisa di satu slide itu nggak boleh lebih dari 40 kata. Apapun. Ya, jadi ada sebuah penelitian. Singkatnya gini ya, ada peneliti gitu ya. Peneliti itu mencoba untuk membandingkan. Ada tulisan BIRD, ada gambar burung gitu ya. Oke. Ya, dia disuruh lihat nih. 72 jam berikutnya ditanya lagi nih gambar burung sama kata BIRD. Ternyata presentasi orang yang lebih ingat setelah 72 jam itu yang gambar burung. Berarti gambar lebih work dibanding kata-kata. Gue setuju ini. Gue kalau ngeliat presentasi gambar itu gampang banget. Iya. Nempel di benak loh. Ketimbang tulisan-tulisan yang banyak. Bener. Oke. Kalau gambar sexy dancer juga masih ingat. Astagfirullahaladzim. Ini pinter banget mancing-mancing ya. Kan bahaya kalau gue bilang kelepasan iya. Ya jadi itu. Okay. Nah kenapa sih ini ada berhubungan dengan psikologis, namanya picture superiority effect atau PSE. Contoh ya. Ya, kalau presentasi ini tadi yang gue bilang nih. Nah ini tadi BIRD 10%, yang ingat gambar 65%. Setelah 72 jam. Jadi lebih besar orang ingat gambar dibanding kata-kata. Alasannya deh lebih detailnya. Nah karena gini, setiap kata yang orang lihat di dalam slide ya, menurut John Medina ini diinterpretasikan oleh otak kita sebagai gambar. Oke. Jadi ketika terlalu banyak kata-kata di dalam sebuah slide, ya otak kita pusing, cluttery kayak gini tuh. Oh, karena kan ditransfer jadi gambar. Jadi gambar. Ada 1000 kata berarti artinya gambar. Misalnya gue tanya, gue bilang sama lo martabak manis, ya, lo kebayang gambar kan? Jelas. Martabak manis kacang. Jelas. Martabak manis kacang wijen dicampur sama saus apel, ya kan? Bentar deh, GoFood sekarang tuh kan? Lagi promo gak sih? Lu mancing-mancing ya? Terlalu banyak kata-kata. Iya. Jadi kalau lo mau menyampaikan sebuah pesan, taruh aja powerful image. Ya, misalnya gini, lo mau kasih ceritain tentang apa sih service yang bisa diberikan oleh kasih solusi. Oke, ini menarik. Kasih gambar, orang-orang dengan kesulitannya dia, kepusingannya. Gitu. Oh, misalnya ada kreator, mitra kita kasih solusi
nungguin orderan. Iya. Dia ngonten terus, tapi kok belum ada yang ngundang calling apa boleh segala macam. kasih gambar orang yang lagi nunggu, lagi depan komputer satu gitu kan. Semuanya kan udah ada di otak lo semua yang mau diomongin. Iya. Yang lo perluin adalah gambar yang merepresentasikan omongan lo, membantu lo. Representasikan. Ya, itu semacam talking clue aja sebenarnya. Yang penting adalah cara lo menjelaskannya juga kan gitu. Nah, berarti kan harus duanya mendukung dong, presentation skill sama public speaking. Benar. Gimana kalau gue mau ngubungin orang-orang ke kelas lo, Om Stan? Hah? Bisa langsung daftar sekarang. Asik. Bisa lah nanti, tenang aja. Tapi lu mahal pasti gue tahu. Enggak gitu. Senior masa gak mahal? Enggak juga. Megang company 20 tahun siaran di TV. Pasir mana pasir nih? Dikata gue kucing. Gue harus sering-sering nyebut doanya Abu Bakar radhiyallahu anhu di sini nih. Ketika dipuji berbahaya. Pujian itu berbahaya. Ain. Masya Allah. Iya. Artinya ini penting loh guys. Beneran deh. Maksud gue materi-materi kayak gini mungkin gue doang yang bisa ngambil soft copy-nya abis ini ya. Bisa. Enggak. Iya maksud gue ini penting. Kenapa? Karena menunjang ketika lo nyari investor, ketika lo dosen, sidang, iya kan? Atau ya produk ya kan? Kan kalau kita misalnya seorang fotografer gitu ya, kita kasih aja produk foto-foto terbaik kita dan kita ceritakan. Ya ini foto alam, pengalaman saya waktu saya ke mana misalnya Gunung Rinjani misalnya. Di sana saya apa tugas saya segala macam. Sambil orang menikmati gambarnya dia bercerita tentang pengalamannya. Iya kan? Slide kedua foto dia tentang produk misalnya buah-buahan. Iya. Ya, dia ceritakan pengalaman dia, story itu. Semuanya ada di otak kita sebenarnya. Everyone is a great presenter. Yang penting adalah tahu caranya sih. Everyone? Ya karena ada pengalaman hidup yang kita punya kan. Ada pemahaman, ada penguasaan ilmu yang kita punya sebenarnya. Seperti lo disuruh jelasin tentang kasih solusi, lo pasti nggak perlu slide juga sebenarnya udah tahu. Iya. Bisa ngejelasin kan. Cuman alangkah lebih baiknya ketika lo punya slide manajemen yang bagus, orang bisa lebih dapat gitu loh, lebih cepat mengenal kasih solusi itu. Oke. Presentation sih mengenai itu. Presentation deh, memang penting banget nih guys, kayak gini-gini nih. Iya, terutama kebanyakan konten kreator kan di sini ya. Iya, konten kreator misalnya dia mau mempresent karyanya dia, jasa yang dia tuang. Ya. Nah itu juga butuh ya? Iya butuh, tapi jangan utamakan keunggulan produknya dulu deh, mendingan ceritakan dulu pengalamannya, suka dukanya dia, karya-karya dia diceritakan, dan apa dari karya dia itu solusi apa yang dia berikan kepada si penikmat karyanya. Itu lebih menarik menurut gue di-explore. Oke, apakah semua itu dia storytelling. Semua presentasi, semua public speaking harus butuh storytelling, wajib? Oh enggak harus semua. Ada beberapa hal yang memang technical presentation itu memang data, tapi itu masih bisa diolah lebih menarik lagi sebenarnya data. Kebanyakan data bagus gak sih? Kalau itu penting, kayak misalnya contoh teknis-teknis ya. Contoh, gue pernah support buat sebuah perusahaan perminyakan, dia mau ikutan kompetisi presentasi di Singapura. Yang dia jelasin adalah inovasi kan. Itu innovation competition, innovation contest. Yang dia jelasin adalah data. Tapi sebelumnya dia bisa bikin role play untuk nge-grab attention orang di depan. Dia bilang bahwa seingat gue dulu, bagaimana mesin itu seperti ibaratnya dokter, dia bilang. Nah dia bikin role play, ada seorang jadi dokter, dia menjelaskan yang perlu dilakukan adalah membaca datanya, terus membantu pasiennya mendiagnosa penyakitnya. Mesin juga seperti itu. Nah contoh, di dalam presentasi analogi itu juga penting. Penting ya. Bagaimana teknik menggiring opini? Waduh, dahsyat nih. Masuk ke jurnalisme nih kayaknya. Iya soalnya dibutuhin Om Stan. Banyak orang-orang media yang sekarang ternyata duduk di bangku kepemerintahan, wakil rakyat. Nah kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kan pasti kan diantaranya, gue gak bilang semua, pasti kan sebagian ada yang bluffing juga diperlukan buat dia duduk di bangku itu. Nah itu kan berarti kan artinya butuh teknik persuasif gak sih? Pasti teknik-teknik berbicara. Tapi kan ujung-ujungnya ya dia harus bisa membuktikan, dan dia harus bisa menyampaikan visi dan misi dia, dan apa yang matter buat si rakyatnya ketika dia terpilih, gitu-gitu kan kurang lebih. Iya kan, maksudnya kan kita milih brohnya ya, bisa kepake ke situ juga berarti. Bisa banget ketika dia campaign,
Ya di arti dia nggak boleh bohong, dia harus ada sesuatu, dia harus tahu banget apa sih pain, rasa sakit yang diderita oleh daerah tersebut. Terus medicine apa atau obat apa yang dia bisa kasih menjawab pain tadi gitu kan. Problemnya apa di daerah itu, sampaikan dulu. Orang bener-bener oh iya baru kasih solusi lewat programnya dia gitu. Kasih solusi lewat kasih kelas. Asik. Yang isi kita bikin bareng sama Stanley Agustaf. Hah? Khusus pembelian di hari ini 500.000 rupiah. Wah, sedap. Udah langsung main gitu aja. Gue sangat support sama teman-teman di UMKM, artinya tapi gue nggak tahu kebutuhan mereka akan presentasi itu di mana. Mungkin lo lebih tahu ya. Gue kepikiran bisa nggak kira-kira semua mitra-mitra kita nanti ada satu pengajaran khusus buat ilmu public speaking dan presentation. Ya minimal sesederhana dia bisa menjelaskan tentang kue apem itu deh. Tapi dengan cara storytelling ya kan. Dengan cara bagaimana kue apem ini menjadi solusi dari problem orang yang kelaparan misalnya gitu. Keren. Apa menariknya, apa unique selling proposition dari kue apem itu misalnya gitu kan. Oke. Perlu dijelasin kayak kita gitu. bikin gak? Mau ya boleh. Good idea. Boleh ya? Boleh. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Harusnya harga naik gak? Masih ada ya properti itu ya. Tapi itu berhasil loh. Lo buktinya ingat. Itu selling loh itu. Selling. Itu ada tagline yang kuat yang nempel di situ ya. Iya. Bener kan. Masih banyak. Masih ingat waktu lu program-program di penghuni terakhir? Gua mengubur dalam-dalam segala sesuatu itu. Iya. Cukup ada di hati lah. Iya. Dapat hidayah dari MRT ya. Ya lagi di jalan, lagi di MRT kita dengar kajian seorang ustadz tentang ini, ternyata ya Allah kasih pesan di situ. Akhirnya entah kenapa gue teriring, ya udah gue mau menyudahi hal-hal yang melanggar syariat gitu. Akhirnya sekarang nyaman di dunia ini. Alhamdulillah Der, gue ada rasa bahagia yang indescribable feeling ya, hal yang gue nggak bisa describe. Cuman dulu itu gue pikir materi segalanya, tapi dulu gue punya uang banyak, pendapatan setiap bulan banyak dari job nge-MC, tapi gue masih sering marah-marah Der, kurang terus, gila ya. Emang kita jadi korban kapitalisme kayaknya. Asli. Ya kan, karena kita pikir kan target gitu kan. Ya dunia kan. Tapi setelah mengenal ini, ya nggak dikasih rezeki sama Allah, tapi ya banyak rezeki yang lain, teman-teman yang soleh dan baik dan pintar seperti lo. Masya Allah. Teman-teman dikasih solusi, belajar nonton podcast keren kayak gini. Masya Allah. Kamu siram pasir nggak? Enggak. Kayak ini paling tinggi nih ratingnya kayaknya. Asik. Tolong aktifin Google AdSense. Enggak. Iya, ternyata ya gue dibukakan untuk mengidentifikasi rezeki-rezeki lain yang Allah kasih, bukan sekedar materi. Iya, kadang-kadang kita nggak punya uang sama sekali, masih biasa aja gitu ya, nggak segede dulu, tapi nikmat aja. Berkahan gitu ada soalnya. Keberkahan, gue coba nge-breakdown apa itu kata keberkahan, dari satu hal yang sedikit dan berkembang menjadi banyak dan nggak habis-habis, itu keberkahan rupanya. Iya kan? Dari hal yang kecil bertumbuh jadi hal yang banyak, besar dan nggak habis-habis, itu kan berkah. Nah yang kita kejar sekarang keberkahan, bukan number, bukan amount. Karena kalau amount nggak ada habisnya. Mau pendapatnya 300 juta sebulan masih kurang. Jelas. Iya. That's how Satan works, man. Satan kan selalu ngujuk-ngujukin. Terus gitu loh untuk bekerja habis-habisan. Gitu. Berubah ya gue ngeliat nih. Mentor gue nih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Justru gue yang belajar sama lo di sini di podcast ini. Lah yang muda sama yang enggak gitu. Justru yang tua harus banyak belajar sama yang muda. Untuk? Ya banyak hal tentang new game kayak gini-gini kan, bikin podcast keren, engage sama orang, jualan zaman now. Gue yang belajar dari lo, iya kan? Enggak lah, jauh lah. Ya sama-sama belajar ya, saling mengisi ya. Iya bener. Menarik bro. Stanley Agustaf. Deriansyah, Aca. Kata gue orang India. Coba Om Stan, yes. Coba lu cekokin gue skill-skill yang penunjang kita nih buat bisa untuk presentasinya oke. Nah, apapun harus yang kita lakukan dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget, ribuan tips-tipsnya sih. Tapi kalau dari pengalaman gue, pertama kekuatan dari riset. Sebelum kita melakukan presentasi kita riset dulu. Kita menghadapi siapa sih besok atau pekan depan.
laki atau perempuan, demografinya nih kita analisa, ibu-ibu atau remaja, kalau ibu-ibu usia berapa, terus educational background mereka apa, mereka istri-istri suami bekerja di mana, ngapain. Oh gitu sedetail itu ya? Terus kira-kira mereka kalau malam-malam kemana? Oh nggak perlu. Nggak, panjang banget tuh. Gue serius loh dengerin. Nggak arti gini. Tugas kita kan punya satu tujuan ya, karena presentation is all about the audience, what the audience needs gitu kan. Bukan seberapa hebat diri kita, tapi seberapa baik kita bisa connect sama mereka. Nah untuk connect kan kita mesti kenal dengan audience kita. Cara yakinin mereka agar dia yakin sama apa yang kita bicarakan gimana? Ya tadi kita bicara dengan ketulusan, kita bicara dengan produk yang memang dibutuhkan sama dia. Nah kita mesti tahu dengan audience kita. Kalau audience kita nggak kenal, sulit untuk kita ngomongin tentang produk kita ke mereka gitu. Oh berarti ada tahapannya ya? Ada tahapannya. Presentation skill itu adalah buat yang tadinya orang tuh nggak dapat atensi kita, jadi atensi tuh kena di kita. Betul, itu Yang awalnya. nggak butuh jadi butuh. Betul. Yang nggak tahu jadi tahu. Yang nggak mau beli jadi mau beli. Ya harus ada impact. Ya. Nggak cuma sekedar ngomong kan. Terus apa aja kira-kira nih yang dibutuhkan? Ini contoh tadi ya. Beberapa tips-tips yang pasti sebuah pengalaman presentasi itu harus dipersiapkan secara matang. Okay. You have to be well organized. Nggak mungkin lo yang tiba-tiba tembak di tempat. Tembak di tempat tuh tingkat keberhasilannya kecil. Kecuali lo udah level-level tinggi lah ya. Kecuali lo seorang public speaking champion gitu dan sebagainya. Itu udah terlatih ya kan. Kayak lo gini loh Om. Asik. Oke, lalu getting to the point, artinya nggak perlu mencela-mencela langsung ke poinnya. Apa sih poinnya? Cuman lo bangun kan poinnya. Lo tadi di slide gua ya. Bener. Introductionnya apa, bodinya apa, di ujungnya call to actionnya apa. Soalnya biasanya kalau nggak to the point tuh dragging ya. Kita mesti lihat manage waktu sih Der. Waktu kita berapa lama nih sama orang. Kita cuma dikasih waktu 20 menit sama calon investor. 20 menit itu lo mesti manage dengan baik. Apa yang lo mau lakukan journey 20 menit itu. Misalnya di awal lo perkenalan, lo puterin video dulu seputar kebutuhan masyarakat akan produk dia. Oke. Ya macam-macam. Lo mau kasih data, statistik, itu kan journey 20 menit itu mau ngapain orang. Oke. Ya kan? Ya, nah ini semua ini harus disesuaikan dengan kebutuhan si audience. Nah selama ada relevansi dengan audience, mereka akan ikut sama kita. Tapi kalau nggak relevan sama audience, ya tadi ujung-ujungnya dia main handphone dan sibuk lagi. Udah mulai order GoFood ya kan. Padahal buat makan malam sekarang baru jam 1 siang. Udah saking betenya tuh. Udah saking betenya. Ya itu dia. Itu kita musuhnya ini paling handphone. Iya benar. Ya presentasi juga kita mesti nunjukin confidence level yang tinggi itu dibangun dari latihan yang kuat. Ibaratnya ketika lo bertarung menjadi seorang petinju ya, gue perumpamaan sedikit. Lo latihan martial art, latihan tinju terus. Ketika lo jam 2 pagi dibangunin, diguyur air, suruh berantem, lo udah siap kan? Lo pasti berantem aja. Lo akan ingat proses lo latihan itu kan. Behavior. Sama, ya udah jadi behavior. Presentasi juga gitu. Yang terjadi di panggung adalah series of rehearsal yang lo lakuin sebelumnya gitu loh. Orang-orang yang ahli presentasi itu udah melewati ribuan jam, puluhan jam, ratusan jam sebelumnya, bukannya cuma seminggu, 2 minggu. Ya, jadi latihan itu penting banget dan didapetin confidence itu dapetnya dari latihan. Latihannya emang masih works gak sih ngomong depan kaca? Oh pasti gak masalah. Iya ya? Cermin bisa. Selama cerminnya gak keberatan ya. Ya lu tanya aja cerminnya, boleh gak gue ngomong depan lo lagi? Bosen gak ada cerminnya. Iya. Confidence itu didapatkan dari kemampuan kita memahami apa yang kita presentasikan dan latihan yang kita waktu yang kita investasikan buat latihan. Nah ini ada yang menarik deh. Masih zaman gak sih kita tuh public speaking atau presentation latihannya tuh dengan lion face tanpa mengecilkan teman-teman yang masih, gue gak tahu di slide lo ada gak Om? Itu biasanya warming up gue di depan, warming up. Tapi ada loh banyak public speaker. Lion face tuh latihan senam wajah gitu-gitu. Gitu. Itu bagian yang penting juga deh. Masih bisa juga ya? Masih kepake? Kepake karena di bagian dari presentasi itu kan dari public speaking itu kan kita belajar tentang teknik mengelola suara kan, tone. Iya. Di situ kan banyak tuh, ada artikulasi, ada mainin intonasi, ya kan? Oh iya. Itu kan semua itu. Nah, untuk artikulasi lancar kan kita mesti meregangkan otot-otot pipi. Itu kepake banget dari zaman-zaman lu siaran. Jangan dilupain banget lah siaran dulu. Iya. Teknik-tekniknya. Iya. Ya kan? Iya. Itu yang tadi ilmunya nggak haram menurut kita. Tinggal kita
kita perbaiki dan kita renew, kita perbarui dan kita lakukan inovasi di situ. Oke. Ya, itu contoh ya. Nah, juga dalam presentasi penting menunjukkan ketulusan. Jadi yang terbaca sama orang tuh adalah ketulusan kita dalam presentasi. Kalau kita jualan produk, kita ngerti banget produk ini, cara buatnya, bagaimana cara bikinnya, terus gimana cara jualannya, apa keunggulannya, dari bahan apa. Itu kan sincerity, ketulusan. Iya. Nah, ketulusan itu nggak pernah ada ketika kita nggak benar-benar terjun di dalamnya. Passion itu nggak bohong itu. Berarti kalau kita nggak punya passion di dunia public speaking, berarti presentation skill kita buruk. Bukan buruk sih, artinya itu penghambat. Ya, you must love what you do, kan itu hal sederhana aja kan. Harus mencintai apa yang kita lakuin. Kalau kita masih bermusuhan dengan tampil di publik, menjelaskan tentang produk-produk kita di hadapan calon customer atau calon klien, masih dredeg atau masih deg-degan atau masih jadi momok gitu, ketakutannya gila-gilaan. Nah, itu kayaknya harus dibongkar ya, harus diurutin apa kendalanya. Oke. Nah, juga penting enthusiasm. Kayak orang-orang kayak lo mungkin gak kesulitan membangun antusiasme. Kan ini modal loh. Yang orang lihat dalam sebuah presentasi adalah emosi. Emosi kan. Ketika dia ngomong nada aja gini, dia bermain intonasinya, wajahnya, dia mengeluarkan semua body language-nya. Itu kan juga kelihatan gitu. Enthusiasm is very important. Banyak yang kendala tuh, artinya lo harus dilatih ya. Iya, dilatih. Butuh mentor gitu ya. Bisa dilatih sendiri, tapi zaman sekarang kan dia bisa belajar dari YouTube. Iya, mentornya digital maksudnya ya. Bisa atau dia datang ke forum-forum, dia bisa datang atau dia berinteraksi dengan orang-orang yang punya interest yang sama dan sebagainya. Gitu sih kurang lebih. Banyak sih yang mau diomongin semuanya. Tapi kayaknya ini berapa hari kelas nih satu materi ini? Biasanya 8 jam ini. 8 jam. Ya, kalau gua ngajar teman-teman bisnis, gue 8 jam. Sebenarnya yang gue kasih is not a rocket science gitu loh. Yang gue lakuin adalah gue cuma memfasilitasikan teman-teman untuk mempraktekkan metode-metode baru gitu. Dan mereka hari-hari udah ngejalanin ternyata, surprisingly. Oh iya. Kita cuma ingetin aja. Kita cuma kan ngomong kan orang hari-hari ngomong gitu. Tapi gue nggak setuju om, lu setiap hari ngelakuin tapi nggak semudah itu. Jadi kita kasih ilmunya, kita terangin caranya begini, di luar negeri begini, yang di sini begini. Iya, memang maksudnya butuh ilmunya juga. Ada ilmunya, belajar, butuh ada yang ngarahin, apa segala macam. Tapi lo juga buka buat ini nggak sih kayak presentation skill buat khusus English. Ada nggak klien-klien lo yang memang full English gitu? Ya alhamdulillah, ya itulah tadi ya, dengan kita dikasih ujian sama Allah, mungkin nggak semua pekerjaan bisa kita ambil. Kita dikasih kelebihan sama Allah untuk berpikir lebih kritikal dan berpikir lebih kreatif untuk menemukan opportunity berikutnya. Oke, saya nggak bisa nge-MC acara-acara yang gembira-gembira selalu ya kan, tapi acara bisnis bisa saya ambil. Terus ngajarin presentasi bisnis bisa juga. Nah ternyata ada tren first generation dari perusahaan-perusahaan itu pengen ngelatih anaknya untuk meneruskan bisnisnya. Ini penting. Ada tren. Ada ya. Dan bisnisnya itu relate kepada bisnis internasional karena ada stakeholdernya dari luar negeri kan. Nah, orang tua yang punya bisnis itu lagi breeding anak-anaknya, udah mempersiapkan supaya second generation ini tampil. Iya. Nah, sebelum tampil diperkaya dulu ilmunya. Macam-macam kan. Oke, jadi bapaknya nih cuma nyuruh anaknya urusan dagang bisnisnya doang. Iya, bapaknya ngasih tahu tentang A to Z tentang bisnisnya, tapi dari sisi aspek-aspek teknis ya bapaknya manggil kita untuk bantu anaknya presentasi dalam bahasa Inggris. Ajarin dong Mas, gimana caranya. Ya alhamdulillah Allah udah kasih kesempatan dulu zaman masih muda kuliah, kita sempat ngajar bahasa Inggris, ya kita gabungin deh tuh. Di mana? LIA, ILP? Gue sebut semuanya nih. Zaman dulu banget. Iya. Di LIA dulu, zaman di LIA. Zaman kuliah. Kuliah ya. Ijazah, ingat zaman susah dulu. Ijazah inget zaman susah. Ya dulu dibayar, antar ngamuk lagi. Lo nggak apa-apa. Berapa dibayar? 11.000 per jam gue dulu. Di LIA dulu. Jadi gue zaman lulus SMP gue belajar di LIA. Gue nggak punya uang kan untuk bayar kuliah. Gimana caranya, orang tua gue nggak tega kalau ngelihat mereka suruh bayarin, dan mereka kayak udah ngibarin bendera putih ya gitu. Gue tau lah ciri-ciri, tapi mereka pengen bantu. Akhirnya gue tanya-tanya di LIA, gimana caranya gue bisa ngajar di sini tanpa uang. Oh bisa, lo ikut aja ini. Kalau lo passing the test, lo akan dapet sponsorship.
Iya, akhirnya gue ikutan namanya T3E, Trends of Techniques of Teaching English di LIA. Ya alhamdulillah, qadarullah, Allah izinkan gratis. Lu itu mahal banget sih. Iya. Belasan juta dulu. Gue dulu nggak sanggup masuk LIA, akhirnya gue ke ILP. Udah bagus, sama-sama bagus. Sama-sama bagus ya? Enggak, tapi waktu itu LIA lebih mahal om. Iya. Iya, makanya nyokap gue udah cari yang murahnya ILP. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat ILP ya? Oh enggak dong, iya, ini kan sharing ya pengalaman. Yang kuning tuh? Iya. LIA biru kan? Iya. Bintaro dulu. Ya akhirnya gue untuk membayar itu ya gue harus ngajar di sana 8 jam sehari. Jadi pulang kuliah gue naik kereta, gue pasang dasi di kereta, padahal bau keringet ya kan. Semester 3 kalau nggak salah. Masuk ke kelas gue semprot dikit, ngajar. Murid-murid gue ada TNI, ada ibu-ibu, ada orang gitu. Those years lah, gue nggak akan pernah lupa itu. Allah kasih kemudahan buat kita berbagai hal. Nah ternyata ilmu itu setelah tahun 95 waktu itu, sekarang masih kepake sama kita. Ini loh, yang namanya hijrah tuh bukan berarti lo meninggalkan skill yang lo punya. Ilmu dunia tuh mubah bro. Iya. Iya kan, sampai ada dalil yang melarang. Yep. Artinya boleh. Beda dong sama ilmu agama dong. Yep. Ilmu agama pada dasarnya terlarang nih. Yep. Haram, sampai ada dalil yang membenarkan kan. Betul. Nah berarti ternyata sekarang kepake tanpa lo harus buang itu kan. Kepake. Ya kalau boleh sedikit menceritakan nikmat dari Allah ya. Tahadus bin nikmah istilahnya kan, kita menceritakan nikmat dari Allah. Kalau perusahaan cari MC berbahasa Inggris tuh opsinya sedikit. Iya. Salah satunya gua dipercayakan. Siapa lagi ya biasanya? Ada beberapa, ada Uli Hardinansyah, Uli ada cowok-cowok ya. Nah, padahal modal gue itu tahun 90-an dulu gue belajarnya. Sampai sekarang masih kepake. Nah, yang gue lakuin apa sekarang, mengasah aja ya, gue asah, gue perdalam. Bahkan gue sekarang tuh lagi sering ikutan percakapan di Clubhouse, kan ada English practice untuk maintaining practice gue, karena gue kan nggak bisa latihan bahasa Inggris. Gitu. Oke. Nggak mungkin gue sama istri gue latihan bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris kayak kita kayak lokal ya kan. Tapi kan di rumah juga lo pasti lo ngomong bahasa Inggris kan? Ya, sedikit lah. Jadi gue akhirnya di Clubhouse suka ngintip ada English practice, gue ikutan ngobrol dengan moderatornya untuk maintaining aja. Iya. Ternyata masih kepake ilmu-ilmu yang dulu sampai sekarang. Jangan ditinggalin. Ya, sekarang kita pakai di jalur yang Allah ridhoi dah. Gitu. Masya Allah. Penting mengejar ridho Allah itu sangat penting. Kalau udah dapat di ridho itu, insya Allah bukain jalan dan kita juga dapatnya outcome-nya kita bahagia gitu. Barakallah fiikum barakallah. Banyak belajar gue malu jadinya. Ya kita teken kontrak buat bikin kelas. Gue banyak yang pengen gue ceritain, cuman apa? Enggak, ini kan banyak, cuman waktu kan terbatas. Ya udah gini aja, dari semua yang ada di sini, ini gue coba telaah, rangkum, gue jual. Asik. Bener. Gimana? Hebat nih orang ini. Iya. Palu gada juga deh. Apa lu apa yang dijual ya? bagus. Kasih solusi. Iya, ini mahal ini. Dalamnya baru dipirit-pirit. Amin. Iya, bagi dua kongsi nasi. Siap. Susah amat. Tapi yang paling penting adalah gini. Kita udah mereguk nikmatnya dunia, entertainment, TV, radio. Paling enggak kalau gue pribadi sekarang gue pengen bisa support apa ya untuk membalas semua nikmat yang Allah kasih kepada teman-teman juga. Salah satunya datang ke sini. Gue berharap ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada kesulitan, pengen bertanya, jangan ragu-ragu. Kalau lihat manajer gue, Derry, atau DM-in gue langsung ada kesulitan presentasi, dia mau ceritain apa besok ke dosennya, gimana caranya dia ngomong. Bisa DM gue aja, DM di Instagram gue atau lewat lu juga boleh. Enggak dong, ada urusan. Gak apa-apa sih, enggak serius. Gue pengen bantu mereka lah. Karena gue udah banyak dibantu dulu sama Allah. Iya bener. ST Agustaf, udah langsung tanya-tanya. Iya, ST Agustaf. Boleh lah nih, insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi banget. Om Steny Agustaf, Deriansyah, jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Kita kasih solusi.